Salam smart investor to my channel Nizar Iman. Jadi di episode kali ini kita akan coba bahas dengan spesifik saham Unilever UNVR ya. Nah, kenapa kok saya bahas saham ini? Karena harga sekarang itu menunjukkan di harga 6.225. Sedangkan kalau kita lihat harga ini sama dengan harga pada tahun 2015, sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi kalau teman-teman semua invest di Unilever tahun 2015, besar kemungkinan capital gain itu belum dapat. Meskipun dividen tiap tahun dapat ya, tapi capital gain itu belum dapat karena harganya belum kemana-mana. Nah, ini yang menjadi menarik kenapa kok saya bahas saham sekelas Unilever yang bisa dibilang blue chip dan produknya itu sangat masif digunakan, tapi kenapa kok harga sahamnya nggak kemana-mana. Nah, kita akan coba bahas itu, kita cari tahu dari tentunya pendekatan sudut fundamental ya. Jadi dari kira-kira perusahaan kinerjanya gimana, dan juga kita akan coba bahas kira-kira kalau mau cari untung dari saham seperti Unilever ini caranya gimana. Nah, itu akan kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, saya ingin menunjukkan sama teman-teman semua bahwa video ini disponsori oleh Ajaib. Jadi kalau teman-teman mau analisa saham seperti Unilever ini, teman-teman sudah bisa pakai Ajaib ya. Dan juga kita bisa tahu ada yang namanya broker summary seperti ini ya. Ini adalah fitur baru dari Ajaib. Ini harusnya bisa membantu teman-teman semua untuk investasi. Pasti udah tahu lah ya gunanya apa. Jadi itu aja. Langsung kita masuk ke pembahasannya lagi sekarang. Nah, Unilever, gini teman-teman, kalau kita bertanya kira-kira kenapa kok Unilever seperti ini, karena memang Unilever secara fundamental sekarang itu kurang menarik. Jadi tidak menarik perhatian dari para pelaku pasar modal ya, baik itu trader, investor long term, bandar, siapapun itu memang nggak menarik teman-teman. Jadi memang nggak kaget kalau harganya nggak kemana-mana gitu. Kok bisa saya bilang nggak menarik? Karena gini, menurut saya, jadi kalau kita mau invest ya, mau untung, itu ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan pertama itu adalah cari saham yang under value alias murah, itu ya. Yang kedua, itu adalah cari saham yang growth-nya tinggi. Nah, masalahnya Unilever itu nggak ada dalam kedua kategori tersebut. Jadi memang nggak menarik. Nah, kok bisa saya bilang seperti itu? Saya akan tunjukkan ya. Yang pertama kita akan bahas growth-nya dulu. Kita bisa lihat di sini ya. Dari Ajaib ini kita bisa ke statistiknya. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman ya, bahwa dividen payout ratio-nya dari Unilever itu sudah 100%-an sekarang. Nah, ini artinya apa? Artinya perusahaan itu sudah dalam kondisi mature. Artinya kondisinya sudah dewasa, udah mau invest itu, ekspansi itu udah sulit ya, udah mau berkembang kemana itu sulit. Nah, itu indikasinya dari payout ratio-nya yang sudah 100%. Jadi dari semua labanya itu dibagikan semua dalam bentuk dividen. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya ingin tunjukkan sama teman-teman semua, dari segi net income sama revenue-nya ini loh, kita bisa lihat net income-nya ya. Ini 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir itu ya mungkin bahkan bukan stagnan lagi, tapi turun teman-teman ya. 2018, 2019, 2020. Sekarang kita lihat dari segi revenue-nya. Nah, revenue-nya masih naik ini ya. Ini masih naik, tapi kalau teman-teman perhatikan, ini naiknya nggak terlalu signifikan. Ini cuma 1, berapa persen gitu ya kenaikannya. Dan itu bahkan tidak seimbang dengan inflasinya. Jadi minimal itu harusnya setara inflasi, kalau Indonesia 2-3% harusnya ya. Ini bahkan nggak nyampe segitu peningkatan inflasinya. Nah, peningkatan perkembangan revenue-nya. Jadi artinya ini sebenarnya ya bisa dibilang turun gitu. Nah, artinya growth memang nggak berkembang. Nah, kalau dari segi under value sendiri, kita bisa lihat dari PER ya, dan juga PBV-nya. Ini rasio standar ya PBV-nya. Nah, kita bisa lihat di sini 33 sama 48. Yang biasanya kita bahas PER itu di atas 20 mahal, PBV di atas 2 itu mahal. Meskipun ini Unilever, ada pengecualian. Kenapa kok pengecualian? Karena ada ROE Unilever yang berada di sekitar 145%. Itu artinya apa? Itu tinggi banget. Itu mungkin bisa dibilang tertinggi di IHSG ya. Jadi kalau kita pakai rasio standar ya, kalau misalnya PBV 2 itu biasanya untuk saham yang ROE-nya 10%. Berarti artinya 1:5. Nah, kalau ROE-nya 145, berarti PBV-nya harusnya ada di sekitar ya 30-an, 30-40. Jadi nggak mungkin 2, kalau ROE-nya segini tingginya tuh nggak mungkin 2. Nah, masalahnya dengan rasio 1:5 pun 30-an itu masih lebih kecil dari PBV asli dari Unilever. Artinya apa? Memang masih mahal gitu ya. Secara PBV pun masih mahal. Jadi murah juga enggak, growth juga enggak. Itu yang menyebabkan saham ini menurut saya juga kurang menarik gitu. Tapi apakah ini pasti
kita langsung rugi di saham ini, enggak, kita juga bisa cari untung di saham ini. Nah, ini menjawab pertanyaan kedua ya. Cara cari untungnya gimana? Kita bisa dapat capital gain juga kok di sini, dapat dividen juga bisa di sini. Nah, gitu ya. Jadi pertama, kalau kita ngomong capital gain, kita harus lihat grafik, kita harus lihat teknikal. Nah, ini adalah grafik Unilever Weekly. Di sini kita bisa tahu ya bahwa garis biru sama hijau itu adalah panduan ketika Unilever naik ya. Ini ya, selalu dijaga di garis hijau. Nah, ini artinya apa? Garis EMA 50 dan EMA 100 ini kita bisa jadikan acuan meskipun sekarang sedang turun seperti ini. Artinya apa? Kalau ini turun, bisa diharapkan itu bakal ada pantulan ke arah biru dan hijau. Jadi tengah-tengah ini bisa jadi di situ 7.500 sampai 8.000 itu bisa jadi ke situ. Ya, nanti jadi ada pantulan mungkin setelah ke area support ini ya, support 6.000, habis itu bisa ke area sini, kita bisa dapat capital gain juga. Dan juga kalau memang teman-teman mau dividen ya, semakin murah Unilever, misalnya tembus ke 4.000 atau 5.000, itu bahkan Unilever ini bisa memberikan lumayan dividen ya, dividen yieldnya lumayan. Kalau sekarang 3%-an, mungkin ya bisa lebih tinggi dari itu. Nah, itu kita bisa dapat cuan juga dari dividennya. Itu adalah episode kali ini. Harusnya teman-teman sudah dapat lah ya jawabannya. Dan juga sebelum saya tutup ya, tapi komen dulu, like dulu, dan subscribe dulu ya. Tapi sebelum saya tutup, saya kan kasih lihat sama teman-teman semua bahwa ajaib itu juga teman-teman bisa dapat koin ya teman-teman. Kalau dapat kode referralnya, ini kode referral saya ya, Niza799, teman-teman langsung pakai aja. Ini kita dapat koin masing-masing ya. Jadi yang pakai kode referral saya juga dapat, saya juga dapat. Nah, ini kalau sudah dapat kode referral nanti bisa ditukarkan saham gratis seperti ini. Nah, ini contoh ya. Nah, kita lihat kita dapat saham friend. Kemudian kita buka lagi satu lagi, kita dapat saham Viva. Nah, lumayan kan. Jadi teman-teman pakai kode referral saya, jangan lupa. Itu aja sih episode kali ini. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap sabar.